adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kak Evan berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat-sehat. Oke, adik-adik sebelum kita memulai ibadah hari ini, Kak Evan mau memberikan 1, 2, 3, 4, 5, dan lain-lain pengumuman. Dan yang pertama adalah, untuk bisa mengikuti ibadah pada hari ini, adik-adik perlu menyiapkan televisi yang tersambung internet atau menggunakan HP, tablet, atau juga laptop. Jadi, nanti adik-adik bisa mengikuti ibadah secara streaming. Dan yang kedua, adik-adik berpakaianlah yang rapi dan sopan. Seperti adik-adik kalau pergi ke gereja, ya pakaiannya yang bagus gitu, rapi, terus duduk yang manis di depan layar. Dan yang ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak pembina yang memimpin pujian. Kalau kakak pembina di sini minta untuk adik-adik angkat tangan, angkat tangannya. Kalau misal kakak pembina di sini minta adik-adik untuk melompat, melompat, dan selain sebagainya. Dan yang keempat, adik-adik juga harus mengirimkan dokumentasi melalui kakak-kakak pembina yang tersedia. Misalkan adik-adik di kelas Gideon kirim ke kakak-kakak yang membina di kelas Gideon dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen. Hah, gimana absennya? Caranya gampang sekali. Caranya, adik-adik tinggal komen di live chat, tulis nama, kemudian kelas. Setelah itu, adik-adik sudah terabsen deh. Selebihnya, tidak ada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, udah seminggu kita nggak ketemu ya Kak Ruben. Gimana Kak Ruben, keadaannya gimana sekarang? Luar biasa sehat. Luar biasa, pasti adik-adik juga di rumah luar biasa, sehat-sehat terus ya. Iya. Dimanapun adik-adik beribadah, yuk kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati setiap ibadah kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan, serta menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati dimanapun adik-adik beribadah. Kiranya lawatan dan jamahan dari Tuhan senantiasa hadir bagi mereka semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita mau bangkit diri semuanya. Ayo yang masih duduk, kita mau bangkit berdiri. Betul. Kita mau nyanyi lagu Dipikir-pikir. 1, 2, 3. Yuk semuanya adik-adik yang di rumah kita tepuk tangan sama-sama. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Tirukan saya. Tirukan saya. Tirukan saya. Tirukan
biasa. Udah panas kan sih Kak? Masih belum Kak Ruben. Belum panas. Sebelum kita lanjut ibadah kita mau main game Games. dulu ya. Jadi gamenya adik-adik pasti udah tahu namanya Makudo Makudonarudo. Makudonarudo. Nah, oke Kak Ruben. Jadi gimana? Kak Cika yang bertarung sama adik-adik, Kak Ya. Ruben yang kasih aba-aba, oke? Oke. Oke adik-adik kita semua baik belakang dulu. Waktu Kak Ruben bilang 1, 2, 3 kita loncat ngadep depan sambil ngegerakin gerakannya ya. Ada 3. kayak gini, gini sama. Hamburger, Hmm, minuman. Oke? Siap. Diulang lagi ya. Kentang, hamburger, minuman. Siap? Oke. Makudo. Naruto. 1, 2, 3. Bukan? Pemanasan. Bukan gitu Kak Ruben, salah. Pemanasan gimana? Makudonarudo. Oh, nggak usah pakai 1, 2, 3 berarti Oh ya? iya, nggak usah. Nggak Berarti usah. do-nya berarti pas do Berarti ya, pas pas do. do langsung balik gitu, badan. Makudo. Naruto. Wah, ada yang sama nggak sama Ada Kak yang Cika? sama? Ada yang sama? Kak Cika, Siapa yang sama? boleh duduk dulu. Boleh. Wah, ada yang duduk. Kayaknya Kak ada Ruben. sih satu di antara sekian pasti ada yang Nggak sama. apa-apa, lanjut. Oke, lanjut. Makudo. Naruto. Hah, Hamburger. ada Hamburger. juga yang sama. Tuh, Ada. ayo yang sama boleh Ya, duduk yang sama dulu. boleh duduk. Siapapun Anda, jika sama gerakannya silakan duduk. Lagi Kak Cika? Sekali lagi Kak Ruben. Sekali lagi. Oke. Makudo. Naruto. Hah, wah hamburger lagi Kak Ruben. Hamburger. Ada Siapa yang sama lagi. Yang sama. Ada Apa yang sama. jangan-jangan dari Makudo Naruto udah begini aja? Begini terus dari awal. Karena takut gerakannya sama. Gini aja dari awal sampai akhir. Iya, jadi karena gini terus jadi sama kayak Kak Cika. Jadi Betul. duduk. Wah, tapi masih ada juga yang berdiri Kak Ruben. Iya. Terakhir deh, terakhir. Terakhir ya, yakin nih terakhir. Makudo Naruto. Wah, minum soda. Minum soda. Wah, ada yang sama. Ada yang Oke, sama. gak apa-apa adik-adik, mau yang duduk, mau yang berdiri, sama aja. Kita mau lanjut ibadah kita yang udah duduk, kita boleh bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyiin lagu Hari Ini kurasa bahagia. Yuk, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk kita semangat memuji nama Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Yuk. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang Dapat memisahkan kita. tiada yang Dapat memisahkan kita. Oke, luar biasa. Kalau udah mau nama Tuhan tuh kita bawanya semangat. Betul banget Kak Ruben. Ya udah, kita mau siapkan hati kita. Silakan duduk adik-adik. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memimpin pujian kami dari awal sampai sekarang. Dan sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan terus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya dahsyat, luar biasa. Udah siap hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, siapkan Alkitabnya, alat-alat tulis. Anak-anak catat ya firman Tuhannya hari ini, katakan apa adanya. Judul firman Tuhan
Ayat hafalannya Matius 5 ayat 37. Bahannya yang dibahas, bahan Alkitabnya Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 ya. Udah jelas, nanti anak-anak catat ya. Nanti kalau nggak jelas anak-anak bisa WA ya, nanti jelasin itu. Mungkin ayat hafalannya ya. Nah, ini judul firman Tuhannya, judulnya berkata apa adanya, berarti kita berkata jujur di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak Tuhan dituntut untuk berkata-kata yang jujur, berkata-kata positif, sehingga melalui perkataan kita banyak orang diberkati. Kita menjadi teladan dengan perkataan kita, jadi orang lain tidak tersinggung, jadi mereka menghargai kita berkata apa adanya, kita berkata jujur, sehingga orang lain bisa menilai, oh itu benar-benar anak Tuhan ya. Jadi kata-katanya jujur, tidak ada yang dibuat-buat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ya, banyak pejabat-pejabat itu yang terlibat dengan korupsi. Mereka tidak jujur. Kenapa? Karena mereka tergoda. Mungkin dengan jumlah uang yang banyak mereka tergoda ya. Jadi akhirnya mereka korupsi ya. Jadi uang mestinya yang disetorkan misalnya 1M, mungkin dikorupsi separuhnya, yang disetorkan dilaporkan cuma 500 juta, separuhnya dikorupsi. Nah, banyak pejabat-pejabat yang terlibat dengan korupsi, mereka tidak kuat imannya. Udah jelas Tuhan Yesus tidak mau sebagai anak-anak Tuhan kita mesti hidup jujur di hadapan Tuhan. Di mana aja kita mesti hidup jujur. Misalnya anak-anak yang seperti yang bekerja di perusahaan, mesti tanamkan hidup jujur ya. Misalkan membawa barang 50 dus, jual misalnya 45-40, mesti sisanya 10 dus. Jadi hitungannya mesti akur ya. Begitu juga dengan setoran uangnya ya. Misalkan dapat uang 50 juta ya, kita setorkan 50 juta ya. Jadi tidak dikorupsi ya. Apa adanya, dapat 50 juta ya setor 50 juta, dapat 60 setor 60 juta. Nah, di perusahaan kita dituntut untuk hidup jujur ya. Jadi perusahaan tidak mau ya menerima karyawan yang tidak jujur ya. Apalagi latar belakangnya, apalagi sekarang perusahaan ya. Anak-anak misalnya kalau mau bekerja sekarang, perusahaan itu melihat ya, jadi syaratnya melihat kejujuran kita. Yang pertama ya dilihat nilainya apanya ya. Tapi penting ya, kalau kita bekerja di dalam perusahaan kita mesti hidup jujur ya. Jadi kita bekerja dengan jujur, kita tidak curang ya. Jadi apa adanya ya, jadi nggak dibuat-buat ya. Di mana lagi ya, di sekolah juga anak-anak dituntut untuk jujur ya. Misalkan dalam menghadapi ulangan anak-anak ya, anak-anak mau mendapat nilai yang baik ya, anak-anak belajar ya. Jadi bukan menyontek ya. Percuma misalnya anak-anak nilainya bagus sampai 100 tapi bukan karya sendiri ya, hasilnya menyontek ya. Itu di sekolah ya. Di sekolah kita dituntut untuk jujur ya di hadapan Tuhan. Di mana lagi ya? Jadi gereja juga kita mesti jujur ya. Kalau kita ditanya udah berdoa ya, kita kalau belum berdoa ya kita bilang belum ya. Apa adanya yang kita katakan ya. Di mana di rumah juga ya, kita sama papa sama mama kita berkata-kata yang benar ya, tidak bohong kita kepada orang tua ya. Kenapa? Soalnya kita sejak kecil kita udah diajarkan, udah ditanamkan untuk hidup jujur di hadapan Tuhan ya. Kenapa kita mesti hidup jujur? Karena itu perintah Tuhan ya. Jadi Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita mesti hidup jujur ya, tidak merugikan orang lain dengan perkataan kita. Jadi orang lain bisa menilai ya, kita berkata-kata yang benar ya, tidak ada yang dibuat-buat ya, berkata apa adanya ya. Jadi sehingga orang lain bisa menilai kita ya. Jadi yang kita katakan memberkati orang lain ya, menjadi contoh teladan bagi orang lain yang mendengarkan ya. Sebaliknya ya, misalnya kalau kata-kata kita tidak baik ya, sehingga
apa yang kita katakan ya, mungkin orang itu tersinggung dengan perkataan kita ya. Jadi kurang baik ya, apalagi kita anak-anak Tuhan ya. Kita mesti belajar ya, berkata-kata yang benar ya, yang kita ucapkan mesti sesuai ya, tidak ada yang kita buat ya. Apalagi ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita jangan suka membuat gosip ya, memfitnah orang gitu ya. Itu Tuhan tidak senang ya, intinya ya. Anak-anak mau belajar ya, jadi belajar di firman Tuhan, nanti anak-anak baca di rumah ya. Itu bahannya dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 11 diceritakan. Ini waktu itu Petrus itu lagi mengajar. Petrus itu ada biasa di bait suci ya. Jadi Petrus itu mengajar ya, menyampaikan firman Tuhan ya. Nah, ceritanya ada sepasang suami istri, dia menjual sebidang tanah ceritanya ya. Nah, dari hasil penjualan itu sebagian disimpan ya. Jadi mereka korupsi istilahnya ya. Jadi nggak disetorkan semua ya. Akhirnya waktu mereka datang di bait suci itu, Petrus itu bilang kepada suaminya itu Ananias ya, sebagian lagi uangnya kamu kemanain katanya. Akhirnya karena Ananias itu tidak jujur di hadapan Tuhan, akhirnya apa yang dikatakan Petrus, kamu udah menustai Roh Kudus. Akhirnya anak kalau baca di rumah, rebah namanya Ananias itu mati tergeletak ya. Kenapa bisa meninggal? Karena Ananias itu udah berbohong ya, menustai Roh Kudus. Nah, kira-kira belum lama kemudian istrinya juga datang. Istrinya kan belum tahu ya, suaminya itu udah meninggal. Waktu istrinya datang, Safira, Petrus juga bilang, kamu tidak tahu suami kamu itu udah meninggal, udah menustai Roh Kudus. Uang yang sebagai itu kamu kemanain? Akhirnya istrinya juga dia berbohong ya, dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Akhirnya waktu Petrus bilang itu, istrinya juga meninggal ya. Jadi dua-duanya suami istri itu meninggal. Nah, karena mereka tidak jujur di hadapan Tuhan, apalagi udah menustai Roh Kudus ya. Akhirnya Tuhan tidak senang ya. Nah, melalui kisah ini anak-anak baca di rumah supaya lebih jelas ya, dari ayat 1 sampai 15 nanti anak-anak bisa lihat ya bagaimana nasib mereka ya. Mereka tidak jujur di hadapan Tuhan, akhirnya mereka meninggal ya, suami istri itu meninggal ya, akibat mereka menustai Roh Kudus ya. Nah, penting ya, tadi dari pertama udah ajarkan anak-anak mesti hidup jujur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau sebagai anak-anak Tuhan kita tidak jujur. Ayat hafalannya nanti anak-anak hafalin ya, Matius 5 ayat 34 ya. Judulnya membacakan ya. Jika iya, kamu katakan iya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, jadi Tuhan tidak mau kita seperti iblis ya. Kalau sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita berbohong secara tidak langsung ya, kita udah sama seperti iblis ya. Kalau iblis itu kan dikatakan bapak pembohong ya. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang juga yang terjerumus ke dalam strategi iblis ya. Jadi iblis itu menjanjikan hal-hal yang enak ya, ujung-ujungnya menuju ke binasaan ya. Jadi Tuhan tidak mau ya. Kenapa Tuhan tidak senang ya sebagai anak-anak Tuhan kita berbohong? Karena itu ada perintah Tuhan, kita jangan bersaksi dusta ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, mau tanya kira-kira anak-anak hari ini, minggu-minggu ini ada yang berbohong kepada Tuhan nggak? Kalau ada, anak-anak nanti WA ya, anak-anak minta ampun kepada Tuhan ya. Oh, saya udah bohong itu ke mama papa atau kepada cici saya atau kepada adik saya. Hari ini anak-anak minta ampun kepada Tuhan ya. Minta ampun kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya udah berbohong kepada Tuhan, saya meminta ampun
apa yang sudah saya lakukan ya. Mungkin firman Tuhan nggak perpanjang, intinya melalui pengajaran hari ini, firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin sebagai anak-anak Tuhan kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dengan perkataan kita, dengan lidah kita, mulut kita, Tuhan mau supaya kita bisa memuliakan Tuhan ya. Jadi dengan mulut kita, perkataan kita, jangan ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang membuat orang lain tersinggung ya. Kita belajar hari ini melalui perkataan kita sehingga orang lain boleh diberkati, orang lain boleh menjadi contoh, menjadi teladan ya. Jadi orang lain bisa melihat, waduh, sebagai anak-anak Tuhan luar biasa ya, melalui perkataannya, perbuatannya, sikapnya memuliakan nama Tuhan. Yuk, nggak perpanjang, kita berdoa. Yuk, anak-anak, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diajarkan untuk hidup jujur, berkata apa adanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami melalui Roh Kudus. Kalau kami berbuat salah, Roh Kudus yang menegur kami Tuhan, sehingga kami boleh diberi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, hidup jujur di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini mungkin kami tidak jujur di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah berbohong kepada orang tua, kepada teman, kepada yang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, wah tadi kita bersama-sama sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Heri, bagaimana kita harus berkata jujur. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak ya. Dan hari ini Kak Yunus mau kasih pengumuman buat kita semua. Pengumuman yang pertama, adik-adik tetap jaga kesehatan. Meskipun adik-adik keluar rumah tetap pakai masker, kalau masuk ke dalam rumah atau mau makan dan lain sebagainya harus cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Pengumuman yang selanjutnya, ibadah gereja anak tetap diadakan setiap hari Minggu jam 9.30 di YouTube GPT Tasikmalaya. Ingat ya pengumumannya, kalau ibadah harus sungguh-sungguh, harus pakai baju yang bagus, layaknya adik-adik pergi ke gereja. Jangan lupa juga PR-nya untuk dikumpulkan ke kakak-kakak pembina. Apa aja itu? Yang pertama, selama kalian ibadah harus didokumentasikan baik berupa foto maupun video, kemudian ayat hafalan jangan lupa dihafalin. Dan kakak-kakak di sini juga senang sekali ketika adik-adik mengirimkan video atau foto ketika kalian ibadah di rumah. Jadi kakak-kakak di sini juga sangat sukacita bahwa adik-adik tetap beribadah meskipun kondisinya sedang pandemi. Dan kita tetap terus berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali beribadah di gereja.